Baik, ini materi kita ya digital security. Bisa lihat presentasinya, PowerPoint-nya. Bisa, Pak. Sebentar, ada lama nih. Baik, eh beberapa hal akan kita bahas. Jadi hari ini kita akan melihat kenapa dibutuhkan yang namanya digital security ya. Yang pertama, ada yang familiar dengan istilah cybercrime? Sebetulnya kita pernah menyinggung di kuliah yang lalu ya. Jadi kalau kita melihat kejahatan sekarang bukan hanya apa itu di dunia nyata, tetapi juga di dunia komputer. Jadi ada dua istilah di sini saya sebutkan supaya Anda tidak salah paham. Yang pertama adalah cybercrime. Ini adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringannya. Jadi bagaimana teknologi digital, teknologi informasi dan komputer digunakan untuk merugikan orang lain melakukan kejahatan, di mana ada orang personal pengguna atau mungkin komputer lain yang menjadi sasarannya. Ya, ini biasanya berkaitan dengan masalah keamanan dan biasanya itu ujung-ujungnya itu berkaitan dengan uang ya. Ada beberapa yang memang eh, misalkan minta tebusan ya, seperti disandera, seperti ransomware, nanti kita akan bahas. Baik, selanjutnya ada juga istilah yang disebut cyber war. Ini berbeda ya. Kalau cybercrime itu berkaitan dengan kejahatan, kalau cyber war itu adalah perang di dunia maya. Ada yang menyebutnya juga sebagai cyber warfare. Jadi ini adalah apa? Perang saling merusak sistem komputer, biasanya dilakukan oleh negara atau proksi dari negara tersebut. Ya, proksi itu adalah organisasi atau mungkin bagian negara tersebut yang ditugaskan untuk melakukan tugas tersebut. Ya, jadi kadang-kadang juga ya seperti contoh ya, perang Ukraina Rusia itu bukan cuma perang di dunia nyata, tetapi juga perang di dunia maya ya. Masing-masing berusaha untuk merusakkan, karena sekarang juga banyak peralatan militer misalkan yang dikendalikan oleh komputer. Jika komputernya rusak, berarti peralatan militernya itu tidak bisa digunakan. Ya, jadi saya harap Anda punya pemahaman apa bedanya cybercrime dan cyber war. Nah, untuk yang pengguna seperti kita ya, pengguna masyarakat pada umumnya, yang harus diwaspadai itu adalah cybercrime. Saya pernah menceritakan di kelas bahwa ada ada yang rekening banknya sampai dikuras, diambil karena ada orang yang melakukan cybercrime dengan menggunakan teknik rekayasa sosial atau social engineering, mengaku misalkan sebagai utusan dari bank tersebut sebagai pegawai, lalu meminta data-data yang dimana data tersebut akhirnya digunakan untuk melakukan kejahatan. Nah, ini adalah hal yang semakin meningkat di negara kita ya. Ini contoh saja, awal tahun 2002 ya, jadi katanya sejak pandemi Covid, di mana semua orang itu tergantung banyak menggunakan berbagai macam aplikasi, aplikasi untuk e-commerce, aplikasi peduli lindungi, mau beli BBM bersubsidi harus pakai My Pertamina misalkan.
aplikasi banyak digunakan, data banyak dimanfaatkan, ya, terus transaksi digital ya dan seterusnya. Ternyata juga salah satu efeknya itu adalah meningkatnya cybercrime di negara kita. Jadi itu adalah alasan kenapa kita butuh memahami apa yang disebut sebagai digital security. Apa yang disebut sebagai digital security? Ini adalah sebuah proses ya untuk memastikan penggunaan layanan digital baik dalam jaringan maupun luar jaringan dapat dilakukan secara aman dan nyaman. Anda bisa melakukan e-commerce ya, melakukan transaksi jual beli dengan merasa aman bahwa transaksi itu transfer uang misalkan atau komunikasi dengan penjual itu bersifat privasi. Tidak ada yang ngintip, tidak ada yang memanfaatkan datanya untuk merugikan kita. Jadi keamanan data di sini sangat penting ya, terutama data pribadi yang bersifat rahasia. Bisa berikan contoh data pribadi yang bersifat rahasia? Disa, halo Disa Putri. Contoh data pribadi yang bersifat rahasia? Kayak email gitu bukan Pak? Yang Email. Email ya bisa bersifat umum, bisa bersifat rahasia. Yang pribadi. berkas pribadi. Contoh? Kayak yang nyata atau ini kayak kartu keluarga gitu guys. Iya, betul. Ya, kartu keluarga, NIK, itu bersifat pribadi. Jadi kalau ada orang yang tidak jelas kepentingannya, meminta nomor induk kartu keluarga Anda, nomor kakak Anda, ya Anda harus tanya apa kebutuhannya. Karena itu juga bisa disalahgunakan. Ya kan di kartu keluarga itu ada daftar keluarga, nama lengkap, alamat, terus ada apa lagi? Ada tanggal lahir. Hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk merugikan Anda. Ini bukan artinya kita apa ketakutan ya, tapi ini adalah waspada. Jangan sampai nanti ada pihak lain yang memanfaatkan data tersebut. Nah, sebetulnya yang akan kita pelajari apa dasar dari digital security ini dikenal sebagai CIA triad ya atau apa itu segitiga. Segitiga ini maksudnya kalau segitiga itu kan apa setiap sisinya bersambung. Setiap sisinya itu tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Tiga hal ini disingkat sebagai CIA. Tolong jangan ketukar sama Dinas Rahasia Amerika ya. Nih, CIA. CIA ini singkatan bukan dari Central Intelligence Agency ya, tolong jangan salah paham. CIA ini adalah singkatan dari confidentiality, integrity, dan availability. Confidential itu rahasia, integrity itu adalah integritas, availability itu adalah ketersediaan. Tiga hal ini penting kita pelajari dalam keamanan digital, khususnya keamanan menggunakan komputer. Baik, kita bahas satu-satu. Tadi saya sudah menyebutkan ya, tidak setiap orang tidak boleh meminta nomor kartu keluarga Anda karena bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu bersifat privasi, itu bersifat rahasia. Apa yang dimaksud dengan yang rahasia? Artinya data harus terlihat dan hanya diakses oleh mereka pengguna yang terpilih dan memiliki hak akses untuk melihatnya. Bisa memberikan contoh sesuatu yang rahasia yang paling sederhana yang Anda gunakan tiap hari. Ya, Muhammad Abi bisa beri contoh? Kata Sandi, Pak. Iya, password ya.
password masuk ke situ, password masuk ke Adlink, apa itu password atau PIN untuk ATM atau PIN untuk apa itu masuk ke HP, itu sesuatu yang rahasia, bukan untuk dibagi-bagikan. Kenapa? Misalkan kita membutuhkan kata sandi atau password yang kuat. Baik, yang kedua itu adalah integritas. Integrity artinya data yang tersimpan itu harus akurat, dapat diandalkan, dan memang sesuai dengan kondisi di dunia nyata. Contoh, ya, Anda ikut kuliah literasi digital. Anda lulus dari kuliah ini dengan nilai A. Ada yang mau lulus dengan nilai A? Gak mau pada lulus dengan nilai A? Mau dong ya. Data disimpan, saya menilai hasil UTS Anda, terus hasil UAS Anda, tugas kelompok, disimpan datanya. Nilai akhirnya itu adalah A. Anda nanti kuliah sampai dengan semester 8 sudah mau lulus, itu data harus terjaga dengan baik. Jangan sampai semester sekarang nilainya A, pada saat Anda mau buat apa itu transkrip nilai, misalkan sudah mau lulus beres wisuda, loh kok literasi digital jadi B. Artinya apa? Integritas data itu tidak bisa diandalkan karena data ada yang mengubah. Anda beres kuliah di Unpas, sudah jadi sarjana hukum, sudah bekerja 3 tahun 5 tahun kemudian Anda balik lagi ke Unpas, misalkan mau butuh referensi, mau apa itu melanjutkan sekolah atau keperluan lain ya. Anda lihat cek lagi transkrip Anda di Unpas, literasi digital masih nilainya A. Tidak berubah. Nah, itu yang disebut sebagai integritas. Artinya data sesuai dengan dunia nyata. Anda punya tabungan 100.000. Anda transfer misalkan menggunakan e-banking, sisanya tentu saja 1 juta dikurang 100.000 plus biaya untuk transfer yang dikenakan oleh bank. Itu jumlahnya. Tidak boleh berubah. 1 tambah 1, 2. Berapa juta pun 1 tambah 1 dilaksanakan, hasilnya tetap 2. Itu yang disebut sebagai integritas. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah availability, available, tersedia. Coba nih saya tanya. Halo Muhammad Zaki. Iya Pak, Yo, punya e-banking? ada Ada. Pak. Pernah ngecek e-banking jam 12 malam? Nah, Bisa nggak Anda ngecek e-banking jam 12 malam mau lihat saldo misalkan? karena saya pakai aplikasi bisa Pak. Ya bisa, ya. Artinya itu tersedia kapanpun Anda membutuhkannya. Paham ya? Jadi ada kerahasiaan, ada integritas, ada ketersediaan. 3 hal ini menjadi pilar untuk digital security, computer security. Sebentar, sebelum saya melanjutkan ke bahan yang lain, ada pertanyaan. Sudah paham? Siapa yang masih belum paham? Paham dengan contohnya? Nanti ujian saya tanya loh. Contoh kerahasiaan. Ya, Anda bisa memberi contohnya apa? Password ya. Anda bisa memberi contohnya data-data pribadi. Ya, jangan diumbar. Hati-hati pakai media sosial. Jangan sampai Anda mengumbar data pribadi yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat apa itu
ancaman untuk keamanan komputer yang namanya penyakit berkaitan dengan security itu ternyata banyak. Kita akan bahas satu-satu ya, cukup banyak penyakitnya segala rupa nih. Sampai ada 9. Kalau Anda lihat mungkin ada beberapa istilah yang sudah akrab atau mungkin Anda ketahui. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah phishing. Phishing itu pelesetan dari fishing alias mancing ya. Jadi phishing ini adalah praktek penipuan. Misalkan Anda menerima email yang mengaku dari bank tertentu atau organisasi yang terpercaya atau mungkin juga dari Unpas misalkan ya, untuk mendorong Anda, meminta Anda menginputkan, submit informasi pribadi, termasuk hal-hal yang tadi kita sebut sebagai konfidensial atau rahasia. Biasanya ini bisa berupa pesan WhatsApp ya, bisa juga umumnya ini adalah email. Hati-hati menerima email dari sumber yang tidak terpercaya atau sumber yang mengaku-ngaku sebagai lembaga terpercaya, di mana ujung-ujungnya adalah biasanya ngasih Anda link. Apakah berupa Google Form, apakah berupa ke web tertentu yang meminta data pribadi Anda. Jangan percaya. Kalau Anda, misalkan Anda nabung di bank tertentu ya, contoh apa ya, di Bank Mandiri, terus dapat email dari yang mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri meminta data pribadi Anda, sebelum Anda menjawab ya, sebaiknya sih tidak menjawab ya, sebaiknya Anda konfirmasi dulu ke Bank Mandiri. Tinggal tinggal telepon ke customer service, gampang kan ya? Atau jangan sama sekali jangan dianggap. Itu yang disebut sebagai phishing. Umumnya dari email. Jadi kenapa tadi juga kita bahas email itu jangan diumbar ya, bisa dimanfaatkan juga. Selanjutnya adalah password cracking atau peretas kata sandi. Tadi kita sudah membahas. Ternyata ada aplikasi tertentu ya yang bisa untuk mengidentifikasi atau menebak password. Hati-hati jika Anda menggunakan komputer umum yang digunakan oleh umum. Misalkan komputer di rental komputer atau di kafe yang menyediakan komputer yang bisa digunakan oleh umum. Sorry. Jangan sampai nanti ternyata di komputer tersebut sudah ada aplikasi yang bisa mengidentifikasi password Anda. Tetapi juga ada beberapa password cracking yang sangat sederhana. Nih contoh, paling sederhana password cracking atau PIN cracking. Anda datang ke ATM, masukin PIN, ngambil uang, lupa ngambil kartu. Artinya apa? Menyediakan rekening Anda untuk dicuri oleh orang lain. Atau Anda pakai laptop sendiri atau pakai PC sendiri di tempat umum, di kampus misalkan, Anda login ke sebuah aplikasi, terus Andanya pergi ke WC atau Anda beli makanan dulu sebentar. Terus ada orang yang ngintip. Hati-hati. Ya, biasakan pakai aplikasi apapun, sudah login, beres pekerjaannya, beres tugasnya, log out.
Jangan sampai nanti pada saat Anda login lupa logout, itu dimanfaatkan dibobol oleh orang lain. Ya, itu yang disebut sebagai password cracking. Selanjutnya ada malware. Malware ini singkatan dari malicious software atau disebut juga perangkat lunak yang jahat. Kenapa jahat? Karena program ini memang dibuat, ini program komputer ya, memang dibuat untuk merusak. Aplikasinya ya sama perangkat lunak ya, seperti Office ya, seperti Excel. Tetapi program ini biasanya menyusup disebarkan melalui jaringan masuk ke dalam komputer Anda dan memang ditujukan untuk merusak, ditujukan untuk mencuri data, ditujukan untuk memegang kendali. Contoh, Anda lagi pakai komputer, ya, mendadak keyboard tidak bisa dipakai. Padahal laptop Anda masih baru misalkan. Mendadak keyboard tidak bisa digunakan. Hati-hati, itu bisa serangan malware. Atau Anda mau ngambil tugas, mendadak disebutkan, ya, misalkan filenya itu file Word, mendadak disebutkan oleh aplikasi Microsoft Word-nya bahwa filenya itu hilang atau rusak. Besar kemungkinan itu kena malware. Apalagi jika Anda dibiasakan untuk mengakses menggunakan jaringan yang keamanannya tidak baik. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya di sela. Selanjutnya, nah ini yang paling populer ya, bukan cuma virus COVID ya, tapi virus komputer itu sejak lama sudah ada. Virus komputer itu mulai ada sejak tahun 80-an ya, kalau tidak salah kalau dari sejarahnya. Di mana sama mirip dengan malware, ini adalah program komputer yang ketika dieksekusi ini akan masuk biasanya ke memori komputer dan akan mereplikasi dirinya sendiri dengan memodifikasi program komputer lain. Artinya apa? Dia bisa menginfeksi ya perlakuannya seperti virus ke program, menambahin program-program yang tidak perlu dan punya kecenderungan untuk mengganggu minimal. Ya, macam-macam yang bikin virus itu. Ada yang cuma pengen beken. Ya, Anda sedang pakai komputer, ya, mendadak keluar tulisan misalkan. Tulisannya itu nama virusnya. Mengganggunya hanya itu saja, kadang-kadang muncul. Ya, itu biasanya ada istilahnya numpang beken atau mengirimkan pesan, hiburan. Tetapi juga sampai ada yang merusak. Contoh, Anda pinjam flash disk punya teman untuk copy file. Teman Anda di laptopnya itu sudah kena virus. Virusnya menyerang operating system, menyerang file. Pada saat dia copy file ke flash disk, virusnya ikutan. Pada saat flash disknya Anda pinjam mau copy file tertentu, Anda colokan, Anda masukkan file tersebut ke laptop Anda, virusnya ikut masuk. Nah, itu salah satu penyebaran lewat pertukaran file. Coba perhatikan pada saat Anda email misalkan menggunakan Gmail. Pada saat Anda mau email, Anda mau menyertakan sebuah file,
itu filenya sama Gmail di scan dulu tidak? Diperiksa dulu tidak? Pernah perhatikan? Halo? Rahmat, Andrian, pernah perhatikan? Ya, Pak. Kalau Anda attach file di Gmail, itu filenya diperiksa dulu tidak sama Gmail? Diperiksa sih, Pak. Pernah perhatikan? Itu pasti diperiksa sama Gmail. Kalau filenya itu dicurigai ada virusnya, filenya tidak bisa dikirim. Demikian juga pada saat saya misalkan menerima email dari mahasiswa, ya, terus ada filenya, mau saya download, saya masukkan ke laptop saya, itu biasanya ada pemberitahuan bahwa file tersebut sudah di scan atau sudah diperiksa oleh Gmail, memastikan bahwa tidak ada virus. Paham ya perbedaan antara malware dengan virus? Jadi virus itu tidak selalu berbahaya. Ya, kebanyakan malah virus itu yang mengganggu pekerjaan. Ya, dulu pernah ada satu virus, saya lupa namanya. Virusnya itu kena ke aplikasi mengetik, contohnya ke Word. Virusnya itu akan mengganggu pekerjaan kita. Contoh, Anda mengetikkan sebuah kalimat. Mendadak ada huruf yang seakan-akan ditekan terus. Ya, misalkan menulis kata caca, CA, CA. Mendadak A-nya tuh jadi 10. Mau nulis lagi, mendadak hurufnya itu ada jadi 15. Nah, itu biasanya adalah virus. Tidak membahayakan, tapi mengganggu dan menyebalkan. Nah, ada juga sejenis virus yang lain, ini istilahnya disebut sebagai cacing ya atau worm. Nah, kalau worm ini biasanya berbahaya. Worm apa bedanya dengan virus? Nah, worm ini selain punya perilaku seperti virus, dia punya kemampuan untuk mengarahkan kita ke alamat tertentu atau ke web tertentu. Hati-hati ya, ternyata webnya juga ini adalah web yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keamanannya. Biasanya penuh dengan segala rupa penyakit ya, termasuk juga tadi malware. Atau tidak mengganggu si wormnya, tidak kelihatan, tetapi akan mengkonsumsi bandwidth. Artinya apa? Akses internet Anda menjadi sangat lambat. Jadi kalau internet Anda itu baik-baik saja, terus tidak ada masalah, ternyata dari komputer Anda punya kesulitan untuk mengakses, menjadi sangat lambat. Besar kemungkinan ya itu aplikasi Anda atau sistem operasi di laptop itu kena worm. Baik, ada pertanyaan? Anda bisa membedakan tadi antara malware, virus, dan worm? Putus nih.
Halo, halo. Bisa dengar suara saya? Ada Pak. Bisa, Pak. Oh, Bisa, Pak. sorry. Barusan ada ini apa? Bisa, Pak. Drop ininya. Baik, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Worm ya. Baik. Anda bisa membedakan antara malware, virus dengan worm. Ada persamaannya ya, merusak atau mengganggu ya, bisa menginfeksi apa komputer Anda, tapi juga ada perbedaannya. Itu kalau malware tadi merusak ya, kalau virus itu belum tentu merusak tapi mengganggu. Kalau worm ini punya ciri-ciri bisa mengkonsumsi bandwidth dan bisa mengarahkan ke website yang tidak jelas. Baik, yang selanjutnya adalah Trojan. Jadi kalau kita suka baca cerita-cerita zaman dulu, kuda Troya, perang mitologi Yunani, ya. Ada perang Troya, terus pura-pura menyerah, ngasih patung kuda, padahal dalam patung kuda itu ada prajurit ya, patung kudanya dibawa ke benteng, malam-malam prajuritnya keluar dari patung kuda tersebut, terus membuka pintu benteng dan akhirnya kota tersebut diserbu sehingga hancur lebur. Nah, konsepnya sama seperti itu. Anda misalkan download sebuah permainan atau game. Anda tidak sadar bahwa ternyata yang Anda download bukan hanya game saja, tetapi juga ada penyakitnya. Ada program jahatnya. Mirip dengan virus, mirip dengan malware, tetapi di sini yang membedakan adalah cara penyebarannya. Hati-hati jika Anda mendapat penawaran game gratis. Hati-hati jika Anda mendapat penawaran aplikasi yang seakan-akan sangat bermanfaat, tetapi dari sumber yang tidak jelas. Karena mungkin betul gamenya jalan, tetapi ternyata pada saat diinstal, bukan hanya game yang masuk, bukan hanya game yang diinstal, tetapi juga ada aplikasi lain yang berbahaya. Ya, katanya pada saat game atau aplikasi tersebut diinstal, maka Trojan itu mulai berjalan atau program Trojan itu mulai berjalan di latar belakang, nggak kelihatan tanpa sepengetahuan pengguna. Mendadak komputer jadi lambat. Mendadak file jadi susah diakses. Mendadak file pada rusak. Mendadak bahkan mungkin Anda sampai tidak bisa menggunakan laptop Anda. Ya. Ini Trojan biasanya berbahaya. Ada juga aplikasi yang berjalan di latar belakang tanpa Anda ketahui. Tidak merusak, tidak ketahuan, tetapi fungsinya adalah mencuri data pribadi, mencuri data-data yang penting. Ini disebut sebagai spyware. Spy itu kan mata-mata ya. Jadi ada program yang masuk ke aplikasi Anda, ya, mungkin ngambil gambar, mungkin ngambil file teks, atau juga data-data yang lain yang dikumpulkan untuk pihak ketiga. Spyware itu biasanya aktif pada saat Anda melihat iklan pop-up. Pernah lihat iklan pop-up? Anda masuk ke sebuah website, mendadak keluar iklan, pada saat iklannya diklik, apalagi kalau misalkan website-nya itu tidak jelas, keluar iklan, jangan-jangan di dalam iklannya itu ada aplikasi yang ikutan masuk ke komputer Anda.
untuk memata-matai, untuk mengumpulkan data dan mengirimkannya ke pihak ketiga. Itu disebut sebagai spyware. Nah, ini yang cukup berbahaya juga. Jadi ini mirip dengan menculik. Kalau menculik orang minta tebusan nggak ya? Ya, apa ada anak SD diculik. Wah, terus penculiknya nelpon orang tuanya. Pasti minta tebusan. Betul? Nah, sekarang yang diculik, ya, yang minta tebusan itu adalah data-data dalam komputer Anda. Ini masih sejenis malware masuk ke dalam komputer Anda, ya. Ada yang mengancam untuk mempublikasikan data pribadi atau juga kebanyakan ransomware itu adalah mengunci data di dalam komputer Anda. Jadi mirip dengan dienkripsi. Jadi itu istilahnya adalah kriptoviral. Paham? Dienkripsi. Dikacaukan datanya seakan-akan tidak bisa terbaca. Mirip kita bikin kata sandi gitu loh. Siapa yang pernah aktif di Pramuka? Saya yakin pernah belajar kata sandi. Artinya, pada saat program tersebut aktif, Anda tidak bisa mengakses data-data milik Anda. Yang keluar adalah pesan. Pesannya apa? Pesannya minta tebusan. Kalau datanya mau dibuka, ini ada passwordnya. Kalau mau passwordnya, Anda harus ngirim sekian rupiah ke rekening tertentu. Ujung-ujungnya adalah minta tebusan dalam bentuk uang. Itu disebut sebagai ransomware. Ya, beberapa perusahaan besar pernah kena aplikasi ransomware, di mana data-data pentingnya itu tidak bisa diakses dan diperas. Kalau mau data-datanya selamat dan tidak rusak. Ini termasuk salah satu kejahatan berat. Ya. Bukan cuma perusakan data, bukan cuma akses yang tidak berhak, tetapi juga sudah sampai ke taraf pemerasan, meminta tebusan. Ini disebut sebagai ransomware. Ya. Selanjutnya ada banyak banget ya penyakit-penyakitnya ya. Ini ada yang disebut sebagai DOS attack. DOS itu singkatan dari Denial of Service. Contoh paling sederhana. Anda mau masuk situ. Login sudah nama login sudah benar, password sudah benar, tapi Anda nggak bisa masuk ke situ. Padahal Anda masuk ke situ itu misalkan subuh-subuh, di mana cuma Anda sendiri yang bisa mengakses. Sedikit, ternyata ditolak. Artinya apa? Ada kemungkinan sebuah website itu seakan-akan sibuk, sehingga para pengguna itu tidak bisa masuk, tidak bisa login, tidak bisa memanfaatkan website tersebut. Ada kemungkinan itu kena aplikasi yang disebut sebagai DOS attack. Attack itu serangan. Ya. Penolakan layanan atau service ini biasanya dilakukan dengan membanjiri komputer atau server atau sumber daya yang ditargetkan dengan permintaan berlebihan dalam upaya membebani sistem. Moga-moga tidak terjadi dengan situ ya. Situ itu cuma 15 orang yang masuk. Tapi sistem itu merasa itu ada puluhan ribu orang yang login dalam satu saat. Ditipu gitu loh ininya. Bebannya itu dilebihkan. Padahal login yang asli itu nggak nyampe 10.
sedemikian sibuknya si website sehingga Anda tidak bisa login. Karena sistemnya sibuk, dibombardir, dibanjiri oleh permintaan-permintaan bohong yang seakan-akan mau login. Itu disebut sebagai DOS attack. Ini biasanya menyerang website ya, website perusahaan, website yang banyak digunakan oleh para pengguna dan harus login untuk memanfaatkan website tersebut. Baik, jadi dari berapa tadi ya? 9 macam penyakit yang berkaitan dengan keamanan komputer, kita bisa melihat bahwa penyebarannya, akibatnya itu mulai dari yang mengganggu ya, dari mulai yang tidak ketahuan sampai dengan yang merusak sampai dengan yang meminta tebusan dan pemerasan. Artinya apa? Semua penyakit itu merugikan pengguna. Semua penyakit itu ya, saya sebutkan penyakit ya, padahal kalau kita lihat itu kebanyakan itu adalah program aplikasi yang memang dibuat untuk merugikan orang lain. Ya, saya harap Anda tidak mengalaminya ya. Apalagi misalkan pada saat Anda sedang penting-pentingnya bikin tugas, bikin penelitian ya. Terus foto-foto hasil Anda untuk tugas kelompok itu ternyata bisa rusak, bisa hilang karena berbagai macam program yang ya dalam tanda kutip tadi jahat. Baik, bagaimana mencegahnya? Keamanan apa saja yang harus kita perhatikan supaya jangan sampai mulai dari virus, malware, sampai dengan ransomware itu masuk ke dalam perangkat komputer Anda. Ini kita akan membahas ada 8, mulai dari password yang kuat atau strong password sampai dengan firewall. Baik, yang pertama. Ayo, saya tanya dulu nih, siapa yang pakai passwordnya 1234? Jangan ya. Karena menurut penelitian ternyata banyak sekali orang yang pakai passwordnya itu asal-asalan, asal ada 1234. Kenapa? Gampang ditebak. Jangan pakai password tanggal lahir, gampang ditebak. Jangan pakai password nama binatang kesayangan, gampang ditebak apalagi oleh orang yang kenal. Jangan pakai password hobi Anda atau kata-kata yang mudah ditebak. Baik, sebaiknya bikin password itu jangan sesuatu yang personal. Sebaiknya buat password itu perpaduan antara huruf besar, huruf kecil, angka, dan kalau perlu pakai simbol. Ya, nama saya Caca misalkan. Passwordnya boleh pakai nama? Boleh, tidak ada yang melarang. Tapi tolong jangan cuma Caca ya. Misalkan Caca 77234. Nah, itu adalah kombinasi yang sulit untuk dilacak. Kalau password itu jangan kurang dari 6 karakter. Sebaiknya lebih dari 8 karakter. Ya, ini contoh nih, ya. Nama belakangnya pakai angka, belakangnya pakai tanda seru misalkan. Itu akan lebih susah untuk ditebak. Make it long, buat panjang. Antara 8 sampai dengan misalkan 12 karakter. Mix up katanya. Ya, tadi saya sudah menyebutkan. Coba ada huruf besar, huruf kecil, ada lambang ya di sini pakai dolar misalkan, pakai apostrof. Dan
Jangan pakai password yang sama untuk setiap login. Nih contoh, ya, Anda masuk ke HP 112233, PIN ATM sama 112233, login situ 112233, hati-hati. Jadi kalau satu password ketahuan, semuanya ketahuan, bahaya. Biasakan passwordnya itu berbeda dengan password yang mudah Anda ingat. Itu yang disebut sebagai strong password. Password yang kurang dari 8 karakter itu biasanya disebut sebagai password yang lemah. Dan terakhir, ya, jangan sampai Anda sudah 2 tahun, 3 tahun itu pakai password yang sama. Biasakan ganti dalam kurun waktu tertentu. Nih, contoh. Masih ingat tidak pada saat Anda membuka tabungan di bank? Anda dapat kartu ATM. Anda dapat PIN. Apa yang pertama kali diminta oleh bank pada saat Anda menerima PIN untuk ATM? Ya, siapa yang bisa jawab? Rizal Fajar, mana Rizal Fajar? Ya, Pak. Diminta apa ya? Rizal Fajar punya rekening bank nggak? Punya e-banking nggak? Punya, Pak. Nah, pada saat menerima ATM, kartu ATM, menerima password kartu ATM, apa yang diminta oleh bank? Bahkan diminta oleh mesin ATM pada saat Anda pertama kali minta uang, ngambil uang. Password PIN-nya, Apa Pak. passwordnya? PIN yang kuat. PIN yang kuat, bukan PIN yang kuat. Apa? Masih ingat nggak? Siapa yang ingat? Lupa, Pak. Wah, kok Maaf. lupa? Udah lama sih ya. Iya, Pak. Udah lama, Pak. Pasti diminta untuk mengubah PIN ATM. Ya, nih pertanyaan saya nih buat Rizal. Anda punya PIN ATM. Pegawai bank tahu nggak PIN ATM Anda? Awalnya tahu, Pak. Awalnya tahu, sekarang tahu nggak? Tidak, Pak. Tidak Sudah boleh, bukan cuma ini ya. Mereka kalau Iya, Pak. ngintip-ngintip PIN Anda itu dianggap sebagai melanggar hukum. Kenapa PIN itu harus diubah? Dalam beberapa kasus, sebuah bank itu bisa memaksa nasabahnya untuk mengubah PIN. Demi apa? Demi keamanan. Paham ya kenapa kita harus membuat strong password atau password yang kuat. Selanjutnya, tidak cukup Anda misalkan kalau punya laptop, punya komputer, itu dilindungi oleh password. Tapi Anda bisa memanfaatkan autentikasi ganda dengan memanfaatkan yang disebut sebagai folder lock. Artinya apa? Anda pakai aplikasi yang bisa mengunci folder di laptop Anda. Anda masuk ke laptop, ngisi password. Ada folder yang bersifat rahasia. Anda pakai sebuah aplikasi untuk mengunci folder tersebut. Artinya apa? Pada saat Anda sendiri mau masuk ke folder tersebut, harus kembali ngisi password. Itu disebut sebagai istilahnya dual authentication. Coba perhatikan pada saat Anda pakai e-banking. Masuk e-banking, ngisi password. Ngisi kan? Pada saat Anda mau transaksi,
Ngisi password lagi tidak? 2 kali kan? Beda atau sama? Halo, halo, beda atau sama? Beda. Betul, ya. Itu yang disebut sebagai dual authentication. Merepotkan, iya, tapi lebih baik repot sedikit daripada tabungan Anda dibobol sama orang lain, ya. Jadi seperti kita masuk ke dalam rumah ya, gerbang rumah dikunci. Mau masuk ke dalam rumah, pintu dikunci. Demi apa? Keamanan. Selanjutnya adalah antivirus. Antivirus ini biasanya sekarang sudah termasuk pada saat kita install sistem operasi. Halo, saya mau tanya nih, antivirus di Windows apa namanya? Windows Defender, Pak. Nah, betul. Siapa tuh yang jawab? Muhammad Zaki? Iya, Pak. Iya. Sebetulnya Anda di Windows itu tidak perlu nambah antivirus lagi. Tapi kadang-kadang ya, demi keamanan, wah Pak, saya mau pakai antivirus lagi ah. Ya, siapa tahu penyakitnya sama antivirus yang A ini nggak kena, tapi sama antivirus yang B kena. Ya silakan saja. Ya, karena banyak juga antivirus yang gratis. Tapi kalau yang gratis tentu saja kemampuannya juga limited ya, terbatas. Banyak sekali ya merek-merek antivirus. Ada Total antivirus, ada McAfee antivirus, ya ada AVG, ada Kaspersky. Masing-masing antivirus ini ada versi gratisnya, ada versi berbayarnya. Versi berbayar biasanya itu kemampuannya lebih banyak dan biasanya digunakan di jaringan. Kenapa tadi saya bilang hati-hati menggunakan Wi-Fi umum atau jaringan local area network di tempat umum. Karena kita tidak tahu apakah pakai antivirus. Kalaupun pakai antivirus, antivirusnya update atau tidak. Kenapa harus update? Karena tiap hari itu banyak sekali virus-virus yang baru. Ya samalah kayak penyakit. Artinya apa? Obatnya juga harus diperbarui. Antivirusnya juga harus di-update. Jadi tujuan dari antivirus itu adalah mencegah, mendeteksi, dan menghapus ya malware, virus, trojan, ya, dan penyakit-penyakit lainnya. Ya, ini wajib Anda miliki. Kalau sudah punya Windows, artinya apa? Ya, Anda sudah punya antivirusnya. Namanya Defender. Harus diaktifkan. Kalau diaktifkan biasanya warnanya itu biru. Kalau tidak diaktifkan biasanya warnanya kuning. Ya, harus diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan biasanya akan keluar pesan mengingatkan Anda. Berbahaya kalau sampai tidak mengaktifkan antivirus di sistem operasi. Ini contoh ya AVG antivirus. Ini versi gratisnya. Perhatikan yang di pojok sebelah kanan bawah. Ini ada tulisan virus definition. Antivirus hanya bisa menghapus, mendelete, mengobati komputer yang virusnya itu sudah mereka kenal. Kalau virusnya tidak dikenal oleh antivirus, maka tidak bisa diobati. Kenapa setiap antivirus itu biasanya secara periodik akan updating data virusnya. Ditambah maksudnya. Supaya dia bisa mengenal banyak virus dan bisa mengobati berbagai macam virus.
Itu jenis virus itu sampai ratusan ya. Banyak sekali dan terus berkembang. Salah satu kebiasaan yang baik ya adalah Anda secara periodik melakukan scanning atau pemeriksaan di laptop Anda terhadap virus. Anda sebaiknya mengaktifkan scanning terhadap USB. Jadi pada saat Anda pinjam USB punya teman, atau mungkin USB punya sendiri, tapi datanya dari teman, pada saat dicolokkan ke laptop, itu otomatis akan diperiksa oleh antivirus. Jika ada virusnya, ada malware-nya, biasanya dia akan keluar peringatan. Apakah filenya akan dikunci, tidak bisa dipakai, dikarantina istilahnya, atau langsung dihapus. Halo Adinda. Ya, Pak. Ya, kapan terakhir update Windows? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Anda punya laptop, pakai apa? Laptopnya jangan-jangan pakai Windows bukan? Iya, Windows. Nah, hati-hati kalau Windows Anda sudah 2-3 bulan tapi tidak ada update. Coba update-nya diaktifkan. Nih, ya, Anda bisa lihat di setting, terus ada tulisan Windows Update. Windows Update-nya tolong diaktifkan. Karena salah satu Windows Update itu adalah mengupdate antivirus. Kenapa Windows harus diupdate? Ya, update-nya itu biasanya memperbaiki atau meningkatkan kekurangan-kekurangan pada versi sebelumnya. Ya, meskipun juga kadang-kadang update-nya itu menyebalkan ya. Pada saat sedang kita kerja, mendadak minta update. Terpaksa harus di-restart dulu. Nunggu sampai 100%, terus install ulang, baru bisa masuk lagi ke Windows. Tapi itu terpaksa harus dilakukan. Alasannya adalah demi keamanan. Siapa yang minggu lalu Windows-nya update? Sandi, Senia? Ada yang Windows-nya update? Sri Febi? Belum pernah semuanya. Update otomatis, Pak. Saya. Update otomatis, betul. Pernah? Kok nggak ada yang jawab? Siapa yang belum pernah? Siapa yang pernah? Sekitar 2 minggu ke belakang, Pak. 2 minggu. Ya, biasanya kalau update tuh lihat di sebelah kanan bawah itu ada tanda ya. Ada apa itu panah yang kayak lingkaran, terus ada kotak warna oranye. Itu artinya sudah butuh update. Update itu bisa langsung saat itu juga, bisa Anda jadwalkan. Wah, lagi kerja nih, update-nya ditunda lah. Jadi 2 jam kemudian atau jadi besok bisa ya, tapi tetap harus diupdate. Pastikan bahwa sistem operasi Anda itu updating, termasuk juga sistem operasi yang ada di HP Anda. Biasanya suka minta update otomatis. Ya, oke. Siapa yang sudah pakai Google Drive? Halo? Siapa yang sudah? Pak. Udah, Pak. Sudah. Itu cloud Udah, backup. Bagus, sudah pakai Google Drive. Itu contoh saja dari aplikasi yang disebut sebagai cloud backup atau pencadangan online. Biasakan tugas kuliah itu di backup online ke cloud atau ke Google Drive. Mencegah, ya, namanya juga laptop ya, hardware, softwarenya mungkin bisa rusak. Sementara misalkan Anda sedang bikin TA,
Gak lucu kan? Anda sudah bikin TA sampai dengan ngetik lebih dari 50 halaman, disimpan di laptop Anda rusak, file TA-nya ikut rusak. Anda harus mulai dari awal lagi. Itu sama sekali bukan pengalaman yang menyenangkan. Anda bikin backup. Bikin backup sebetulnya bisa di flash disk, bisa di external hard disk, tapi lebih murah itu adalah di cloud. Ya. Anda bikin tugas video video Landmark Bandung ya. Anda backup di laptop, punya file aslinya di HP, backup di laptop, sebaiknya videonya juga bisa di backup ke cloud. Dan bisa di-share, bisa dibagikan ke teman-teman sekelompok dengan mudah. Oke? Backup tolong dijadikan kebiasaan. Jangan sampai komputer rusak, HP rusak, baru heboh. Anda jalan-jalan, ya, wisata, foto-foto, fotonya bagus-bagus. Coba segera backup ke laptop, segera backup ke cloud. Ternyata kecelakaan. Apa itu? HP-nya jatuh, masuk ke kolam misalkan, kecebur, rusak. Foto-foto tersebut hilang. Ya, padahal itu kenangan yang manis misalkan ya. Ya, biasakan seperti itu. Jangan nunggu rusak. Nah, selanjutnya adalah firewall. Ya, firewall kalau diterjemahkan itu dinding api. Ini adalah aplikasi untuk keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan. Ini biasanya membentengi Anda dari akses mungkin oleh Anda sendiri di internet ke website yang berbahaya. Ingat ya, tadi ada beberapa penyakit. Misalkan yang mengarahkan ya, malware misalkan ya, yang mengarahkan ke ke website yang berbahaya. Nah, ini bisa dicegah dengan menggunakan firewall. Firewall juga bisa mencegah akses yang tidak berhak kepada perangkat komputer Anda. Kalau Anda install Windows versi terbaru ya 10 dan 11, ya Windows sebelumnya juga sebetulnya ada ya. Itu otomatis firewall juga sudah termasuk. Dan harus dipastikan bahwa itu sudah aktif. Nah, kalau yang Anda lihat di sini, ini saya tampilkan dari setting antivirus dan setting firewall yang sudah ada di Microsoft Windows Anda. Nih, Windows Defender Firewall. Windows Defender Firewall with Advanced Security. Tuh. Ya. Pastikan bahwa Windows Defender Firewall is on. Defaultnya itu adalah on. Ini yang warna hijau dicentang. Ini. Pada saat Anda install Windows, biasanya memang dia defaultnya otomatis sudah on. Tolong jangan di-off-kan. Jadi misalkan Anda pakai Windows, terus pakai browser, firewall-nya on, terus Anda mau berkunjung ke sebuah website, ternyata website-nya tidak boleh dikunjungi oleh si browser.
Artinya apa? Artinya firewall itu mengidentifikasi bahwa si websitenya berbahaya. Kalau Anda kunjungi, bisa mengundang penyakit-penyakit yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Ya, jangan bandel ya, ngikutin aja. Dia lebih tahu soalnya. Hati-hati, tidak semua website itu bisa dipercaya. Firewall ini biasanya sudah aktif di Microsoft Windows. Baik, jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai keamanan digital, ini cukup luas cakupannya, ya. Kenapa kita butuh misalkan tadi antivirus, kenapa kita butuh firewall, kenapa kita harus mengetahui segala macam penyakit atau program merugikan yang bisa mengancam keamanan, bisa mencuri data. Yang pertama adalah tentu saja berkaitan dengan pengamanan perangkat digital. Ya, perangkat digital bukan hanya takut dicuri, HP ada yang nyuri, laptop ada yang nyuri, tetapi isinya itu ada yang nyuri. Ada yang mengetahui, ada yang mengcopy tanpa Anda ketahui. Misalkan apa? Identitas digital. Ya, password Anda diketahui, ya PIN Anda. Anda juga dengan memahami digital security, selain mengamankan identitas digital, mewaspadai penipuan digital. Contoh tadi paling sederhana adalah phishing. Jangan sampai Anda menerima email, isi emailnya selamat, Anda mendapatkan hadiah 100 juta. Wah, kan Anda seneng ya dapat email seperti itu. Dari sebuah perusahaan apa gitu ya, tempat Anda belanja atau apa. Untuk mengambil uang hadiah 100 juta, silahkan klik link ini. Nah, pada saat linknya diklik, segala rupa penyakit datang. Atau jangan-jangan tidak ada penyakit yang masuk, di linknya itu isinya Google Form. Tolong masukkan nomor kartu kredit. Tolong masukkan nomor rekening Anda. Hati-hati. Besar kemungkinan itu adalah penipuan digital. Jangan gampang percaya Anda dapat sesuatu yang gratis, dapat hadiah mendadak, kayak apa ya? Kayak dapat durian runtuh gitu loh. Apalagi kalau lewat email, apalagi kalau lewat WA. Besar kemungkinan itu adalah penipuan. Tolong diingatkan ya, bukan sama Anda sendiri, tapi juga sama keluarga. Karena biasanya orang mudah ditipu kalau sudah terlalu gembira, sudah terlalu semangat, sudah mendapat keuntungan dengan cara yang mudah. Baik, keamanan digital juga berkaitan dengan memahami rekam jejak digital. Ingat yang pernah saya sampaikan di kelas. Anda boleh pakai media sosial, tidak ada yang melarang. Tetapi tolong jangan sampai oversharing. Ada yang tahu artinya oversharing? Halo, Salsabila? Apa ya oversharing itu? Ankis tahu Ankis? Oversharing itu apa? Umbar Bapak di media sosial tentang aktivitas atau hal-hal privasi lainnya. Ya, terlalu banyak yang dibagikan. Sampai orang secara tidak sadar membagikan nomor rekening. Tidak sadar membagikan nomor kartu kredit. Tidak sadar membagikan tanggal ulang tahun.
Kayaknya sederhana ya. Ulang tahun bisa ketahuan. Loh, jangan-jangan nanti orang bisa menebak passwordnya dari tanggal ulang tahun. Nah, hal-hal tersebut tolong diperhatikan. Ya, tidak baik namanya oversharing. Ya, tidak baik untuk keamanan digital, juga tidak baik untuk kesehatan mental. Kalau mau cari penyelesaian masalah, jangan ke internet, jangan ke media sosial. Cuma nambah permasalahan jadi tambah rumit. Dan yang terakhir, tolong pahami ya, keamanan digital bukan hanya untuk Anda, tapi juga salah satu yang harus dilindungi itu adalah anak-anak. Salah satu yang jadi masalah di kita adalah anak-anak bermain media sosial. Ya, tidak semua konten media sosial itu cocok untuk anak. Banyak sekali hal-hal negatif berkaitan dengan keamanan digital. Ini ternyata apa ya? Korbannya itu adalah anak-anak. Anak-anak di bawah umur ya, SD, SMP ya, yang belum dewasa. Mereka jadi korban penipuan. Mereka jadi korban segala rupa program yang bisa mencuri data dan merusak karena tidak paham yang namanya keamanan digital. Oke, itu materi kita hari ini.